Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rizal. Saya mau membahas masalah mengenai supply chain dan sekitarnya. Dan ini masalah pertama, saya dapat informasi dari salah satu rekan saya namanya Pak Ardiman di PT Itama ya. Jadi salah satu perusahaan saya sudah tulis nih ya. Itama Ranoraya itu menyediakan berbagai alat kesehatan ya. Jadi bisa cari tuh informasinya. Nah, dia punya beberapa tantangan yang diceritakan ke saya untuk mengelola aktivitas supply chain-nya. Jadi yang pertama itu pasti banyak masalah mengenai peramalan ya. Jadi permintaan yang kurang akurat. Jadi kemudian ada pesanan yang mendadak, kemudian jadinya sulit untuk mengestimasikan berapa sih permintaan yang mau dipenuhi. Kemudian ada lead time yang panjang, jadi pemesanan barangnya, bahan-bahannya juga dia lama ya. Saya kurang nggak di info dari mana dia. Dari dapatnya cuma memang suatu tantangan ya kalau kita beli barang di tempat yang jauh gitu. Jadi nunggunya lama gitu ya. Dan pemesanannya juga dalam jumlah besar ya. Nah, karena perusahaannya ingin dapat diskon gitu, atau mungkin ada satu supplier yang menerapkan minimal order sehingga stoknya langsung banyak ya, karena sekali pesan dia juga banyak. Kemudian ada fluktuasi harga ya. Jadi barang-barang itu, bahan-bahannya itu dia seringkali harganya terpengaruh oleh harga-harga di luar sana, mungkin inflasi atau mata uang dunia, sehingga harganya naik turun, dan waktu turun dia beli banyak ya, jadi stoknya meningkat juga. Nah, sehingga yang terjadi adalah stoknya jadi meningkat pesat, pesatnya tinggi gitu. Kemudian sulit untuk memenuhi permintaan customer karena tadi demandnya nggak bisa dipastikan, dan biaya pengirimannya juga banyak, dan biaya pergudangan juga tinggi. Nah, yang dia lakukan kemarin dijelaskan ke saya adalah ya pasti membangun komunikasi dengan bagus ya antara dengan supplier-suppliernya nih, gimana caranya mungkin dia bisa mendapatkan supplier yang lain, ataupun dengan supplier yang ada dia bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. Kemudian dia juga punya sistem terintegrasi ya, seperti ERP gitu, supaya pendataannya bagus, kemudian pengelolaan inventory juga teratur. Kemudian dia juga melakukan, saya tulis di sini, dia melakukan evaluasi vendor. Jadinya supplier-supplier yang ada dia punya, ya pasti dia evaluasi. Itu memang bagus teman-teman ya, harus gitu untuk mengevaluasi vendor kan. Vendor kita kan pasti lebih dari satu, sehingga harus dievaluasi mana yang mungkin bagus dan kita beli banyak di sana, mana yang nggak bagus dan kita beli sedikit di situ ya. Kemudian dengan adanya ERP tadi, akurasi datanya lebih bagus, bisa mengestimasikan hal-hal yang lebih terukur ya. Jadi peramalannya lebih pasti lah, toleransinya kecil gitu toleransinya, jadi selisihnya nggak banyak. Nah, tantangan kedepannya dia menurut dia adalah beberapa produk atau supply atau beberapa barang itu susah ditemukan ya di pasarannya, ataupun suppliernya juga dia harus nambah kebutuhan, jadi cari supplier lagi, dan itu sulit menurut dia, sehingga itu tantangannya ke depan seperti itu. Kemudian karena tadi ERP-nya baru mulai, yang tantangannya jadi dia harus bisa nanti mendeteksi di mana posisi-posisi barangnya, di posisi di gudang kah, di pengiriman kah, di supplier berapa. Karena itu kan sebisa mungkin kita istilahnya visibilitas kita terhadap barang-barang kita tuh bagus gitu ya. Tapi dengan adanya ERP nanti sering berjalan waktu, harusnya sih bisa ya, nanti bisa diskusi dengan providernya untuk minta data-data, report-report yang ingin kita lihat ya. Jadi posisi di mana sekarang statusnya apa gitu harus bisa diketahui. Yang berikutnya adalah dia masih merasa kedepannya sulit untuk memprediksi permintaannya, sehingga itu yang jadi tantangan ke depan supaya dapat angka demand, dapat angka permintaan yang bagus. Mungkin hasil diskusi kami seperti itu gitu ya. Mungkin lebih bukan ke diskusi sih, saya mendengarkan aja masalah-masalah dia, dan itu yang mungkin dia sampaikan ke saya, dan itu bisa dipelajari kita semua. Oh, ini ada masalah-masalah seperti ini nih, mungkin saya juga merasakan hal sama. Nah, kalau ada punya salah satu solusi dari masalah-masalah dia, dan mungkin ada pernah nerapin juga, silakan tuliskan di kolom komen ya, nanti buat pembelajaran kita semua. Saya juga bisa belajar dari situ. Gitu aja dari saya, terima kasih. Ciao.